Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Statistika 1 di Fakultas Psikologi. Sekarang kita masuk ke materi pertemuan 10. Materi pertemuan 10 ini terbagi dua bagian. Bagian pertama akan disampaikan oleh saya, sementara nanti bagian kedua di video terpisah akan disampaikan oleh Ibu Dwi Agustin. Oke, kita mulai saja. Oke, pertama bahasan kita tentang variabel acak. Ini mungkin agak asing bagi kalian, ya. Untuk memasuki materi tentang variabel acak ini kita perlu beberapa pendahuluan. Pertama adalah yang disebut dengan ruang sampel. Ruang sampel, ya, adalah suatu gugus atau himpunan. Ya, mungkin ini juga agak asing. Himpunan. Himpunnya isinya apa? Himpunan dari ruang sampel ini isinya adalah semua hasil yang berbeda yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Jadi kalau kita melakukan percobaan, semua kemungkinan hasilnya itu menjadi pengisi dari himpunan ini atau dari ruang sampel ini. Nah, di sini kita kasih contoh ya. Di sini kita kasih contoh. Ini notasi ruang sampel yaitu S, ya. Anggotanya apa? Anggotanya E1, E2 sampai EN. Ini artinya apa? Artinya dari percobaan tersebut itu banyaknya kemungkinan hasil itu ada sebanyak N, ya. Jadi kalau kita melakukan percobaan ini, ya, itu kemungkinan hasilnya itu adalah banyaknya kemungkinan hasilnya itu adalah sebanyak N. Ya, nanti mungkin akan lebih tergambar lebih jelas kalau kita kasih contoh. Sehingga ya, himpunan ruang sampel ini anggotanya adalah E1, E2 sampai EN. Nah, nanti si N-nya sendiri itu bisa terhingga, artinya tahu berapa gitu paling besarnya, atau mungkin tidak terhingga. Kalau tidak terhingga berarti ya entah berapa gitu, besar sekali. Nah, ini ya, kalau kita kasih contoh mungkin lebih mudah. Ini, misalnya ya, kita melakukan sebuah percobaan. Jadi di dalam statistika ini kita istilahkan dengan percobaan. Apa percobaan yang kita lakukan? Ya, saya melempar sebuah dadu. Bayangkan ada sebuah dadu, ya. Dan tentu saja dadu itu kalian juga sudah sama-sama tahu, dia sisinya adalah 6. Ya, ini sisi dari dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebuah dadu itu kita lempar, ya. Nah, maka kemungkinan hasilnya itu mungkin muncul 1, ya. Mungkin muncul mata 2, mungkin muncul mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6. Ini kan, ya. Jadi kalau kita melempar sebuah dadu yang kita sebut sebagai percobaan tadi, maka kemungkinan hasilnya ya cuman ini. Mungkin muncul mata 1, mata 2, mata 3, sampai mata 4, mata 5, sampai mata 6. Ada yang lain lagi enggak? Enggak. Ya, dadu itu ya cuman ini. Jadi makanya sebutkan sebagai semua kemungkinan hasil. Tidak ada yang mungkin lagi selain ini. Oke, sekarang kita lihat percobaan yang kedua. Sekarang yang kita lihat adalah koin. Nah, koin kan cuman kayak gini. Kalau enggak muncul gambar, ya mungkin muncul angka. Ya, ini katakanlah ini sebagai gambar G. Ini angka karena ada angkanya nih, 1 cent, misalnya gitu kan. Nah, ada yang lain lagi enggak? Kalau kita ngelempar sebuah koin, kemungkinan hasilnya enggak ada. Makanya
ruang sampelnya itu ya berarti hanya kemungkinan muncul gambar atau muncul angka. Saya notasikan gambar itu dengan G, angka itu dengan A. Sekarang kalau saya perhatikan jenis kelamin ya seseorang, ya mungkin cuman 2 kemungkinan kan? Kalau enggak laki ya perempuan, ya. Berarti ruang kejadiannya atau himpunan kemungkinan hasilnya adalah laki-laki atau perempuan. Oke. Nah, sekarang kita lebih lanjut kepada yang lebih spesifik. Jadi tadi setelah dijelaskan mengenai ruang sampel, ya tadi kan dijelaskan mengenai ruang sampel. Nah, sekarang kita kepada yang lebih spesifik yang disebut dengan ruang kejadian. Nah, ruang kejadian ini diistilahkan dengan anak gugus. Mungkin ini juga agak asing istilahnya. Kalau kalian belajar dulu pernah istilahnya disebut dengan himpunan bagian. Ya, himpunan bagian. Jadi, ruang kejadian ini adalah himpunan bagian. Dari mana? Dari himpunan yang lebih besar, yaitu ruang sampel. Ya. Ruang himpunan bagian yang mana? Yang memiliki karakteristik tertentu. Ya. Nanti kita akan lebih jelaskan lagi. Nah, nanti kalau tadi ruang sampel itu dengan S, ya. Nah, kalau himpunan bagian ini nanti kita akan notasikan dengan E. Ini sesungguhnya singkatan dari bahasa Inggris yaitu event. Ya. Jadi himpunan bagian ini adalah ruang kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, tentunya nanti kalau ruang sampelnya itu besar, ya ruang kejadiannya ada banyak kemungkinan. Ya, himpunan bagian kan yang lebih kecil dari ruang sampel mungkin ada E1, E2 dan seterusnya. Oke, ini misalnya nih. Misalnya tadi percobaannya adalah melempar dadu berisi 6. Kita tahu kan tadi ruang sampelnya adalah muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Sekarang saya akan perhatikan kejadian, ya. Kejadian apa? Kejadian muncul dadu bermata genap. Nah, kalau muncul dadu bermata genap, kita tahu bahwa mungkin muncul 2, mungkin muncul 4, mungkin muncul 6. Jadi nanti ruang kejadian yang kita maksudkan adalah E, yaitu isinya 2, 4, 6. Oke, jadi seperti itu ya. Kita mulai dari percobaan. Percobaan itu kita dapatkan semua kemungkinan hasilnya yang disebut dengan ruang sampel. Lantas dari ruang sampel ini kita definisikan sebuah kejadian. Kejadian itu adalah tadi himpunan bagian, ya kan? Yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tertentunya apa? Misalnya yang bermata genap. Nah, maka dari sini kita nanti akan dapatkan ruang kejadiannya adalah himpunan atau himpunan bagian 2, 4. Nah, berikutnya tentang percobaannya melempar koin. Ya, melempar koin. Kita tahu tadi ruang sampelnya adalah mungkin muncul gambar, mungkin muncul angka. Ya, ini koin. Tapi kalau koin yang dilemparnya 2, nah, kalau koin yang dilemparnya 2 kan bukan cuma kayak gini. Ya. Kalau 2 itu nanti koin ke-1, koin ke-2. Kalau koin ke-1 gambar, koin keduanya mungkin gambar, mungkin angka. Itu kan? Kalau koin ke-1 angka, koin keduanya mungkin gambar, mungkin angka. Sehingga semua kemungkinannya mana? Semua kemungkinannya kalau yang dilempar itu 2 koin, berarti ke-1 gambar, ke-2 gambar. Dari sini kan?
lantas ke satu gambar kedua angka dari sini, lantas ke satu gambar kedua, ke satu angka kedua gambar dari sini, yang terakhir adalah ke satu angka kedua angka. Nah, ini ruang sampelnya kalau kita melempar 2 koin. Lantas kalau kita perhatikan kejadian yaitu muncul sisi angka, ya, kejadian muncul sisi angka dari pelemparan 2 koin, maka kita tinggal lihat aja yang mana nih yang ada angkanya. Ini GA, AG, GA, AG, dan AA. Berarti GA, AG, dan AA. Nah, berarti ini. Ya. Ruang kejadiannya adalah ruang kejadian E, yaitu pertama gambar kedua angka. Di sini kan ada angkanya. Yang kedua, pertama angka kedua gambar, angkanya di yang pertama. Atau pertama dan kedua, dua-duanya angka. Jadi itu ruang kejadian. Sekarang kalau yang kita perhatikan ada percobaan untuk mencatat jenis kelamin. Ya, tapi yang dicatatnya 2 orang. Orang ke satu, orang kedua. Kalau orang ke satu, dari 2 orang jenis kelamin laki-laki dari 3 orang anak. Yang dicatatnya dari 3 orang. Jadi orang ke satu, orang kedua, orang ketiga. Orang ke satu laki-laki, maka orang keduanya bisa laki-laki. Itu kan? Gitu. Ini dari sini nanti bisa L, bisa P, sini bisa L, bisa P. Kalau orang kesatunya perempuan, keduanya bisa laki, atau perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan. Jadi kemungkinan hasilnya mana? Yang pertama L, L, L. Yang kedua L, L, P. Yang ketiga L, P, L. Yang keempat L, P, P. Berikutnya L, L, L. Berikutnya L, L, P. Berikutnya P, salah ini. P, L, L yang ini. P, L, L, P, L, P. Nah, pertamanya L kan? Berikutnya P, P, L. Terakhir adalah P, P, P. Ada berapa kemungkinan kita mencatat jenis kelamin dari 3 orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan hasil. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lantas ini adalah S-nya, ya. Ini adalah S-nya. Jadi S-nya itu adalah ini. Ya, ada 8. Lantas kalau dari S ini yang kita ingin perhatikan adalah 2 orang berjenis kelamin laki-laki, ya tinggal lihat aja yang L-nya ada 2. Berarti yang jenis kelaminnya ada 2 persis, ya. Berarti ini, ya, LLP, ini juga LPL, ini PLL. Nah, udah kan cuman itu. Jadi LLP, LPL, PLL. Ruang kejadian dari yang didefinisikan di sini. Oke, sekarang kita masuk kepada variabel acak. Nah, variabel acak itu adalah lanjutan dari ruang kejadian tadi. Jadi ini bertahap ya pemahamannya. Dari ruang sampel, kemudian nanti ke ruang kejadian. Nah, sekarang kita akan beranjak ke yang namanya variabel acak. Ya. Ruang sampel udah kita jelaskan tadi, definisinya adalah semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. E adalah kejadian, yaitu himpunan bagian dengan karakteristik tertentu dari
S ini. Nah, sekarang lebih lanjut kita akan jelaskan yaitu variabel acak. Variabel acak itu adalah fungsi yang memetakan ruang kejadian ke ruang bilangan real. Jadi nanti ini ruang kejadian akan dipetakan ke ruang bilangan real. Jadi bayangkan ada garis bilangan real, ya. Nah, nanti yang si ruang kejadian ini akan dipetakan ke dalam garis bilangan real. Katakanlah ini adalah garis bilangan nih, garis bilangan real. Nah, nanti akan dipetakan ke sini, ke garis bilangan real. Oke. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengkuantifikasi kejadian-kejadian alam. Jadi kalau tadi ketika kita menjelaskan kejadian itu masih ya notasi-notasi kayak gitu kan. Nah, nanti kita akan coba kuantifikasi. Kuantifikasi itu akan dibikin jadi angka. Ini kan ruas bilangan real ini adalah bilangan kan? Jadi akan dijadikan bilangan, ya. Nah, pendefinisian ruang variabel acak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang sampel. Nah, jadi nanti kalau di dalam E ini ada sebuah anggota ruang kejadian, maka dia nanti akan dipetakan tepat ke dalam sebuah bilangan real. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh tadi kan. Kalau saya melempar sebuah dadu isi 6, tadi ruang sampelnya kan ini, ya. Nah, katakanlah saya ingin perhatikan saya ingin perhatikan apa ya? Saya ingin perhatikan di sini ruang sampelnya adalah melempar dadu berisi 6. Kemudian apa tadi ruang kejadiannya di sini tidak kita bicarakan, jadi artinya dia langsung pakai ruang sampelnya, ya. Langsung pakai ruang sampelnya. Nah, lantas dari ruang sampel ini, ya, dari ruang sampel ini saya ingin buat sebuah variabel acak. Variabel acaknya apa? Mengenai muncul enggaknya dadu bermata genap. Jadi muncul enggaknya sisi bermata genap. Oke, jadi ini yang di sebelah kiri ini adalah tadi sebenarnya ruang sampel. Dan sebenarnya ini nanti akan saya definisikan langsung sebagai ruang kejadian. Isinya adalah mata 1, mata 2, sampai mata 6. Nah, di sini saya mendefinisikan sebuah variabel acak X, yaitu mengenai pemeriksaan apakah sisi yang terbit itu, yang muncul itu, genap atau enggak. Gitu. Kalau dia muncul angka 1, berarti kan bukan muncul genap, ya. Bukan muncul genap, maka di sini saya petakan angka 1 ini ke 0. Kenapa 0? Karena angka 1 itu bukan genap. Angka 2 genap apa bukan? Angka 2 adalah genap, maka saya petakan ke angka 1. Angka 3 bukan genap, saya petakan ke angka 0, ya. Angka 4 genap, saya petakan ke 1. 5 bukan genap, berarti petakan ke 0. 6 genap, berarti dipetakan ke 1. Nah, sehingga di sini jelas, ya. Yang sebelah kanan ini sesungguhnya adalah bilangan real. Bilangan real. 1 atau 0, ya. Jadi nanti kalau yang bukan genap dia akan dipetakan ke angka 0,
Kalau dia yang genap akan dipetakan ke angka 1. Oke, sekarang kita akan lebih lanjut nih. Di sini contohnya adalah ada keluarga punya 3 orang anak. Nah, ini kan percobaannya ada 3 orang anak tadi kan yang dijelaskan. Yang tadi saya jelaskan. Nah, yang ini kan ada sebuah keluarga mempunyai 3 orang anak. Anak ke-1, anak kedua, anak ketiga. Tadi kan udah kita jelaskan ruang sampelnya ya. Semua kemungkinan hasil dari jenis kelamin anak-anaknya adalah seperti ini ya. Yaitu tadi ada 8 kemungkinan hasil ya, ada 8 kemungkinan hasil. Nah, di sini dijelaskan bahwa inilah ruang sampelnya ya. Inilah ruang sampelnya. Ada 8 kemungkinan hasil. Kemudian digambarkan lagi di sini ya. Ini ruang sampelnya. Nah, sekarang dari ruang sampel ini ya, ini ruang sampel S sekaligus juga saya pakai sebagai kejadian. Jadi kejadian itu bisa sama persis dengan S, bisa himpunan bagian. Nah, untuk kasus ini ya, saya langsung pakai ruang sampelnya ya. Jadi sama persis dengan ruang sampelnya. Oke. Variabel acak yang saya definisikan adalah berapa banyaknya anak laki-laki. Berapa banyaknya anak laki-laki ya di antara 3 anak-anak keluarga tadi ya. Nah, tentunya kalau yang saya perhatikan adalah banyaknya anak laki-laki, berarti mungkin 0. Kapan 0? 0 itu manakala si keluarga itu anaknya perempuan semua. Jadi 0 ini manakala anaknya perempuan semua. Atau 1, manakala ada satu anak laki-laki. Berarti yang 2 sisanya perempuan. Atau 2, ada 2 anak perempuan. Ya. Atau 3, tiga-tiganya ini 2 anak laki-laki berarti 1 perempuan, ini 3, tiga-tiganya anak laki-laki. Oke. Dengan demikian, kalau variabel acak yang saya definisikan adalah banyaknya anak laki-laki, jadi ini adalah variabel acak ke sini itu definisinya adalah banyaknya anak laki-laki, itu kan ya. Nah, maka LLL ini berapa nih anak laki-lakinya? Ya, tiga-tiganya laki-laki, berarti kalau anggota ruang sampelnya LLL, ini berarti kita akan petakan ke angka 3. LLL, berapa anak laki-lakinya? Ada 2. Berarti ini dipetakannya ke angka 2. LPL, ada 2 juga. Berarti dipetakannya ke angka 2. Karena definisi dari variabel acaknya adalah banyaknya anak laki-laki. PLL, 2 juga. PPP, ini kan nggak ada satupun anak laki-laki. Berarti dipetakannya ke angka 0. PPL, ada 1 anak laki-laki, ke angka 1. PLP, ke angka 1. LPP juga ke angka 1. Jadi seperti itu. Ya. Sekali lagi, ada ruang sampel. Dari ruang sampel itu bisa saja langsung menjadi kejadian yang kita perhatikan. Kemudian dari ruang sampel ini kita definisikan variabel acaknya apa? Variabel acak itu nanti akan memetakan setiap anggota dari ruang sampel ini ke garis bilangan real. Jadi ini sesungguhnya
mungkin lebih enaknya kalau kita bikin garis di sini ya. Ini ada garis bilangan. Ini ada garis bilangan ya. Garis bilangan ini katakanlah di sini 0, di sini 1, sini 2, sini 3 ya. Jadi ini garis bilangan real. Ya, garis bilangan real ini ya. Jadi nanti dipetakan ke ini, ke nilai-nilai di garis bilangan real. Oke, sekarang kita akan lebih lanjut kepada tipe dari variabel acak. Variabel acak itu tipenya ada dua. Mungkin diskrit, kapan? Itu kalau nilai-nilai dari variabel acaknya dapat dicacah. Ya. Kalau dapat dicacah, maka nilai-nilainya itu sesungguhnya bukan real, tapi bilangan bulat atau asli. Ya. Kan kalau garis bilangan real itu, ini garis bilangan gitu ya. Nah, itu kan garis bilangan itu sepanjang garis bilangan. Bayangkan kalau ada penggaris itu kan, itu skalanya bisa milian, bisa senti, bisa 10 senti, kan, dan seterusnya. Tapi kalau dia hanya pada nilai-nilai tertentu saja, ya, maka itu yang disebut dengan diskrit. Jadi nanti nilainya hanya bilangan bulat atau bilangan asli. Contohnya adalah kalau mengenai banyaknya. Nah, biasanya kalau banyaknya kayak gini, dia selalu berupa diskrit. Ya, kan banyaknya, ya mungkin nggak ada, mungkin ada satu, mungkin enggak. Berarti dia diskrit, countable, dapat dicacah. Ya. Sedangkan yang kedua adalah yang disebut dengan continue. Kalau continue itu tidak dapat dicacah, uncountable. Kenapa? Karena nilai-nilainya itu berada di dalam sebuah interval. Ya. Katakanlah misalnya tinggi badan seseorang. Ya, tinggi badan seseorang itu ya di dalam meteran gitu ya. Mungkin ya entah sampai mana gitu kan. Sampai bisa, kalau meteran itu misalnya cuman sampai mili, nah sesungguhnya kan tinggi seseorang itu kalau dia makin akurat bisa kurang dari persatuan mili. Bahkan kalian mungkin udah tahu yang namanya untuk mengukur panjang aja itu bisa meteran, bisa juga yang skalanya lebih akurat misalnya seperti jengka sorong ya. Berat, nah ini berat. Timbangan itu kan ada yang timbangan manual, ada yang timbangan digital. Nah, yang digital itu kan dia sampai mungkin per miligram gitu ya. Bisa sangat akurat. Waktu. Nah, ini waktu. Kalau jam dinding mungkin dia cuma sampai detikan kan. Tapi kalau dia pakai jam digital, nah itu kan bisa sampai 1/10 detik. Ya, sehingga ini diistilahkan dengan continue. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke distribusi peluang. Distribusi peluang itu adalah nanti akan memetakan lagi nih. Memetakan setiap nilai variabel acak dengan nilai peluangnya. Jadi ini beranjak nih ya. Mulai ruang sampel, kemudian ke ruang ruang kejadian. Ruang kejadian ini sebenarnya bisa jadi ini kedua-duanya. Kemudian ke variabel acak. Variabel acak. Ya, katakanlah tadi dinotasikan dengan X. Nah, sekarang si variabel acak ini, ya, kita akan petakan lebih lanjut kepada peluangnya. Kepada peluang. Nah, peluang inilah yang nanti akan disebut sebagai distribusi peluang. Jadi, fungsi peluang Px, ya, jadi di sini ada X, dia nanti akan dipetakan ke nilai peluangnya, Px di sini. Ya. X ini adalah nilai dari variabel acaknya, Px adalah peluang dari nilai variabel acak tadi. Ya. Nah, nanti ada beberapa syarat, ya. Si fungsi Px ini punya syarat. Ya. Pertama, yang namanya fungsi peluang itu adalah nih, harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi, kalau ada orang bilang
peluangnya kurang dari 0, itu nggak boleh. Ya. Jadi dia harus 0 atau lebih. Jadi kalau garis bilangan ini, di sini ada angka 0, nah harus dari sini ke kanan ke sini. Yang belah sini, yang negatif-negatif nggak boleh. Ya, nggak boleh sini. Ya, nggak boleh. Boleh. Nah, yang kedua, batas-batasnya, ya batas-batasnya, itu paling kiri itu 0, paling kanan itu 1. Ya, jadi batas-batasnya seperti itu. Paling kiri 0, paling kanan 1. Nah, kemudian jumlah dari semuanya, jumlah dari semua nilai peluang ini sigma ini artinya jumlah semua ya. Jumlah semua dari fungsi peluang ini dia harus sama dengan 1. Oke, kita kita lihat ya tadi mengenai melempar dadu isinya 6 ya, melempar dadu isinya 6. Lantas tadi kan udah kita jelaskan ini ruang sampelnya sekaligus kejadiannya, yaitu mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan tadi kemungkinannya kalau kita ngelempar sebuah dadu. Nah, kemudian saya definisikan X. X ini adalah muncul sisi genap ya. Tadi kan begitu. Muncul sisi genap. Nah, kalau muncul sisi genap, itu kan kemungkinannya tidak muncul, yaitu 0, atau muncul, yaitu angka 1. Nah, karena satu ini bukan genap, berarti dia tidak muncul ke angka 0. 2 genap ke angka 1. 3 bukan genap ke angka 0. 4 genap ke angka 1. 5 bukan genap ke 0. 6 genap ke 1. Oke. Sehingga angka 1 di variabel acak ini itu kan berasal dari 2, dari 4, dari 6. Ya. Berapa peluangnya? Berapa peluang muncul angka 2? Ya, berarti angka 2 ini kan cuma ada satu kemungkinan. Dari total ada sebanyak berapa sisi dadu? Dari totalnya ada 6. Berarti peluangnya ini kan 1/6. Yang 4 juga 1/6. Yang 6 juga 1/6. Makanya peluang X sama dengan 1, ya, yaitu peluang munculnya sisi genap, berasal dari peluang muncul sisi 2 ditambah muncul sisi 4 ditambah muncul sisi 6. Berapa? Peluang muncul sisi 2 adalah 1/6. Peluang muncul 4 adalah 1/6. Peluang muncul sisi 6 juga 1/6. Jadi totalnya sama dengan 3/6 atau setengah. Jadi si 1 ini peluangnya adalah sama dengan setengah. Demikian juga untuk yang peluang X sama dengan 0, yaitu muncul bukan sisi genap. Dia berasal dari sisi 1, sisi 3, sisi 5, juga setengah. Jadi ini pun peluang X sama dengan 0 juga sama dengan setengah. Nah, jadi kita dapat distribusi peluangnya nih. Kalau X sama dengan 0, peluangnya adalah setengah. Kalau X sama dengan 1,5, kalau X sama dengan 0, dia setengah. Nah, kita periksa tadi, total jumlahnya ini harus sama dengan 1. Ya, tadi kan syaratnya ada 3. Pertama, peluangnya harus positif, 0 atau positif. Yang kedua, nilai peluang ini batasnya sekecil-kecilnya 0, sebesar-besarnya 1. Yang terakhir, jumlah semuanya harus sama dengan 1. Nah, kita periksa peluangnya. Ternyata peluangnya semuanya
memenuhi syarat karena dia lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kisarannya di antara 0 sampai 1 juga terpenuhi. Yang terakhir totalnya sama dengan 1. Ini contoh yang lain. Tadi yang sepasang suami istri punya 3 anak, ya. Punya 3 anak. Tadi kan ruang sampelnya tadi ada di depan. Nah, ini kan yang ini. LLL, LLP ini kan. LLL, LLP, LPL. Kita catat lagi ya. Ruang sampelnya LLL, LLP, LPL. Lagi tadi PLL, PPP. PLL, PPP. PPL, PLP. Oke, tinggal yang terakhir PPP. Oh, udah. PPP, PPL, PLP, LPP ya. Nah, ini kan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan hasil jenis kelamin dari 3 orang anak yang dipunyai oleh keluarga tersebut. Nah, kalau yang tadi kita perhatikan adalah variabel acaknya, yaitu banyaknya anak laki-laki, ya kan? Maka variabel acak yang kita punya, apa aja kemungkinannya? Kemungkinan tidak ada anak laki-laki, kemungkinan ada 1 anak laki-laki, kemungkinan ada 2, kemungkinan 3-tiganya laki-laki. Jadi kalau LLL berarti 3-tiganya, kalau LLP berarti 2, kalau LPL berarti 2, kalau PLL berarti 2, PPP 0, PPL 1, PLP 1, LPP juga 1. Kan gitu ya. Nah, berarti tinggal dihitung, ya. Ini totalnya ada 8. Berarti peluang masing-masing kan 1/8. 8. Semuanya 1/8 ya. Semuanya 1/8. Nah, sekarang tinggal dihitung. Kalau yang saya perhatikan adalah 3-tiganya anak laki-laki, X sama dengan 3, yang ini. Nah, berarti kan dia cuma dari sini, dari LLL. Berarti peluang 3-tiganya laki-laki adalah 1/8. Kalau peluang 2 anak laki-laki, yang 2 ini, dari mana dia? Dari LLP, LPL, PLL. Ada 3 kan? Berarti dari 3/8. Ya. Kalau 1 anak laki-laki, berarti dari mana? Dari PPL, PLP, LPP juga ada 3. 3/8. Ya. Kalau tidak ada anak laki-laki, peluang X sama dengan 0 yang ini, dia berasal dari 3-tiganya perempuan, berarti ada 1/8. Sehingga distribusi peluangnya adalah seperti ini. X sama dengan 3/8, X sama dengan 2 3/8, X sama dengan 1 3/8, X sama dengan 0 juga 1/8. Kalau ditotalkan ini harus sama dengan 1, 8/8 total semua ya. Itu distribusi peluang. Nah, nanti ya distribusi peluang itu ada banyak macam-macamnya. Tadi di depan udah dijelaskan ada yang diskrit. Diskrit itu kan kalau dia countable ya, bisa dicacah. Intinya mah kalau dia variabel acaknya menyatakan banyaknya, itu biasanya adalah diskrit. Nanti untuk yang diskrit itu
ada rumus-rumus yang sudah dikembangkan oleh para peneliti, yaitu ada yang namanya distribusi Bernoulli, binomial, geometrik, Poisson, dan yang lainnya. Kemudian ada yang kontinu. Ya, distribusi peluang kontinu itu ada normal, ada t-student, ada Q kuadrat, ada F, dan seterusnya. Ya. Nah, ini nanti kita skip aja, hanya sebagai pengetahuan aja. Jadi ini adalah fungsi-fungsi distribusi peluang yang dikembangkan. Nah, kalau dia sudah dikembangkan oleh orang lain, nah fungsi peluangnya itu udah dibukukan, ya, udah dibukukan. Contohnya ini adalah fungsi peluang normal. Fungsi peluang normal itu seperti ini, ya. Ini fungsi peluang normal masih, yang ini yang T, ya. Kemudian yang ini yang Q kuadrat, nanti akan dijelaskan penggunaan dari ini semua untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini distribusi dari F. Oke, jadi nanti kalian akan selalu berhubungan dengan yang namanya tabel fungsi distribusi. Ada normal, ada Q kuadrat, tadi kan, ada T, ada F, dan lain sebagainya. Ya. Ini ada normal, ada T, ada Q kuadrat, ada F. Oke, jadi itu saja dulu untuk bagian pertama. Nanti bagian kedua akan dilanjutkan oleh Bu Dwi Agustin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.